Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Amin Nurbait. Hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini. Bisa jadi saudara kita yang saat ini berada di Palestina, mereka kesulitan untuk melaksanakannya karena mereka dalam kondisi sedang berperang atau dalam kondisi mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir. Kita diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat aman dan hidup di lingkungan yang nyaman, sehingga kita bisa beraktivitas dengan sangat nyaman, tanpa gangguan dan tanpa kondisi ketakutan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari konsekuensi iman yang dimiliki oleh seorang mukmin, dia harus mencintai dan membenci karena landasan iman. Sehingga orang yang mukmin maka dia akan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi juga karena Allah, sehingga aktivitas yang dia lakukan didasari karena iman dia kepada Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah berusaha untuk menyempurnakan imannya. Dan bagian dari konsekuensi iman yang merupakan turunan dari cinta kita kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang beriman. Gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman antara satu dengan yang lain ibarat satu badan. Dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan antar orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam sikap empati mereka, itu seperti satu badan. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada salah satu anggota badan yang merasakan sakit, maka anggota badan yang lain ikut merasakan sakit. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha." Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan sebuah pelajaran
apabila orang mukmin yang berada di belahan bumi bagian barat mereka mengalami sakit, maka mukmin di belahan bumi bagian timur seharusnya dia juga turut merasakan sakit itu. Demikian pula mukmin di belahan bumi yang lain, mereka sedang mengalami musibah, maka kita juga turut merasakan sakitnya sebagaimana derita yang mereka alami. Digambarkan oleh Nabi SAW ibarat satu badan, sehingga kita dengan mukmin yang lain seperti jasad yang tidak terpisahkan. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan konsekuensi. Jika ada mukmin yang saat ini sedang mendapatkan musibah, apapun bentuknya, baik musibah berupa bencana alam maupun musibah berupa tekanan dari orang kafir, sementara dalam hati kita tidak ada respon sedikit pun, tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan, bahkan bisa jadi ada sebagian di antara kita yang merasakan kebanggaan, merasakan kebahagiaan. Dia merasa senang ketika orang mukmin mendapatkan musibah. Maka orang semacam ini terindikasi dia memiliki batin munafik. Dan memang seperti itulah karakter orang munafik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena ketika Nabi SAW membuat gambaran antara mukmin satu dengan yang lain seperti jasad, yang ketika sebagian sakit dia turut merasakan sakit, berarti kalau ada mukmin yang merasakan sakit dia tidak turut merasakan sakit, berarti dia bukan bagian dari jasad itu, dia di luar dari jasad itu. Artinya dohirnya mungkin dia muslim, tapi batinnya dia menyimpan kebencian kepada orang muslim. Dan itulah ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran menceritakan kondisi orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kaum muslimin bertetangga dengan Yahudi dan juga bertetangga dengan orang munafik. Dan sering terjadi ketegangan antara muslim dengan orang kafir, demikian pula orang muslim dengan Yahudi. Kadang muslim menang dan kadang muslim mendapatkan kekalahan, dalam arti banyak di antara mereka yang menjadi korban perang. Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan bagaimana perasaan orang-orang munafik, dan dia tahu apa yang tersembunyi dalam batin para hambanya. Allah mengatakan, "In tamsaskum hasanatun tasuhum." Kalau kalian mendapatkan kebaikan, kalian mendapatkan kemenangan, tasuhum, itu membuat susah mereka, orang-orang munafik. Wa in tusibakum sayyi'atun, dan ketika kalian mendapatkan keburukan, yafrahu biha, mereka pun merasa bangga, merasa gembira dengan keburukan yang menimpa kalian. Ini disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 120. Sekarang coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Qatadah As-Saddusi, seorang ulama ahli tafsir, muridnya Anas bin Malik dari kalangan tabi'in. Kata Qatadah As-Saddusi rahimahullah, "Fa'idha ra'au min ahli al-Islam ulfatan wa jama'atan wa dhuhuran ala aduwihim." Orang munafik itu ketika mereka memandang kaum muslimin bersatu, kaum muslimin mereka akrab, akur hatinya, dan mereka menang di atas musuh-musuhnya, ghadahum dzalika wa sa'ahum, itu membuat mereka emosi dan mereka tidak senang dengan situasi seperti itu. Wa idza ra'au min ahli al-islami furqatan wa ikhtilafan, sebaliknya ketika mereka melihat kaum muslimin berpecah, kaum muslimin berantem, bahkan terkadang mereka mengalami kekalahan, sebagian jadi korban atas perang yang lain, sarrahum dzalika wa ajabu bihi wa btahaju bihi, mereka merasa gembira dan bahagia. Demikianlah karakter orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan orang munafik itu merasa senang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian dan bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 50. In tusibaka hasanatun tasuhum. Kalau kamu sedang mendapatkan kebaikan wahai Muhammad, mereka merasakan kesusahan. Wa in tusibaka musibatun, sebaliknya ketika kau mendapatkan musibah, yaqulu, orang-orang munafik itu mengatakan, qad akhadna amrana min qablu. Kami sudah memperhatikan pertimbangan kami sebelumnya sehingga kami tidak ikut perang. Karena mereka ketika diajak perang mereka enggak mau. Saat Nabi SAW mengalami kekalahan mereka komentar, karena kami mengambil prinsip yang benar. Kemudian apa yang Allah katakan? Wa yatawallaw wa hum farihun, mereka berpaling dalam kondisi gembira ketika nabinya SAW terkena senjata.
Oleh karena itu jamaah, apabila ada di kalangan masyarakat di sekitar kita yang dia beridentitas Islam, tapi dia merasa senang dan merasa bahagia ketika ada kaum muslimin yang lemah, baik di Palestina, di Burma, di Yaman, maupun daerah-daerah yang lain, maka bisa jadi ini merupakan pertanda ada bibit kemunafikan dalam dirinya. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Karena itu, kalaupun kita tidak bisa memberikan bantuan berupa materi dan jiwa, minimal berikan perhatian berupa empati dan doa untuk mereka. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal karakter orang Yahudi, penjahat dunia yang tidak pernah berhenti dalam melaksanakan kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka tidak pernah ridho kecuali kita murtad meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad. Demikian pula orang Nasrani, Yahudi maupun Nasrani, sampai kau mengikuti agama mereka. Sehingga bagian dari proyek besar mereka adalah bagaimana agar kaum muslimin disesatkan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, di masa silam Yahudi telah berhasil dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Dan mereka menjadi kaum yang terhina, sehingga dimanapun mereka berada ditolak oleh masyarakatnya. Mereka datang ke Syam ditolak oleh ahlu Syam. Mereka datang ke Jazirah Arab ditolak oleh masyarakat Jazirah Arab. Sehingga kemanapun mereka berada ditolak oleh masyarakatnya. Asabat humudzulla, mereka mendapatkan kehinaan. Dan atas dasar kehinaan itulah kemudian mereka saat berkuasa, mereka menekan kaum muslimin, mendolimi kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah kaum muslimin yang sama sekali tidak pernah punya dosa kepada mereka. Kezaliman terjadi bertubi-tubi dalam sejarah sebagaimana yang kita baca. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim yang berada di Indonesia diberi oleh Allah nikmat aman, kelapangan rizki, suasana yang nyaman. Mungkin kita tidak bisa menolong mereka dengan apapun. Bantuan materi belum ada yang membuka. Bantuan berupa fisik apalagi. Kita tidak mungkin berangkat jihad ke sana tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Sehingga minimal yang bisa kita lakukan adalah bantuan doa. Dan pada waktu Nabi SAW berada di Madinah, ada beberapa kaum muslimin di kota Mekah dalam kondisi lemah. Dan mereka tidak bisa melakukan apapun. Rasulullah SAW juga tidak bisa memberikan apapun. Selain beliau mendoakan orang-orang muslim ini agar diselamatkan oleh Allah melalui kunut nazilah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan di surat Al-Anfal ayat 72. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru. Apabila kalian diminta untuk menolong saudara kalian karena latar belakang agama, maka wajib bagi kalian untuk menolongnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ala aduwin lahum fansuruhum fa innahu wajibun alaikum nasruhum li'annahum ikhwanukum fid din. Kalian wajib untuk menolong orang-orang muslim dalam rangka melawan musuh mereka. Itu merupakan kewajiban bagi kalian karena mereka adalah saudara-saudara kalian karena latar belakang agama. Kita tolong mereka dengan doa. Andai ada satu doa di antara jamaah sekalian yang dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup untuk menjadi sumber pertolongan besar bagi mereka. Maka jangan sia-siakan kesempatan jamaah sekalian. Ketika Anda sujud, ketika Anda salat, untuk berdoa kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تنفيذ أماناتهم. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم اشدد وطأك عليهم. اللهم اشدد وطأك عليهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.